dan si lintah ini masuk sampai ke dalam celana, dalam baju. Jadi mereka disitu emang benar-benar. Ini rumput sama orang tinggian rumputnya. Rumputnya udah lebih tinggi dari orang. Tanah yang diinjek juga ambles. Selamat datang di channel kami Lembah Hitam. Di sini kita bakal banyak cerita tentang kisah-kisah horor serta misteri bersama saya Joni dan teman saya Randi. Oke. Nah, buat teman-teman yang punya kisah-kisah horor atau misteri yang belum terungkap, boleh banget buat ngirim ceritanya di link di bawah ini. Terus jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel kita ini terus berkembang untuk kedepannya. Oke? Dan jangan lupa tadi mengingatkan kembali untuk teman-teman yang punya cerita ya, bisa dikirim, bisa kita ceritakan di sini, atau bahkan kalian bisa hadir di sini untuk menceritakan bersama saya Joni dan teman-teman penonton di rumah. Boleh sekali. Oke. Ini ngomong-ngomong, ini channel pertama kita ya Pak, episode pertama kita ya Pak. Episode pertama. Harusnya kedua, cuman kemarin kita tag gagal dan di situ banyak cerita-cerita yang yoi juga. Iya. Dan mungkin nanti kalau kalian berminat buat denger, boleh banget komen apa sih yang terjadi di take pertama kita, biar kita ceritain ke biar teman-teman juga tahu ya kemarin pengalaman kita take pertama yang seperti itu. Ya, namanya channel horor ya kan. Oke. Nah, ini dia malam ini kita cerita tentang ini di episode pertama ini mungkin kita kupas satu-satu dulu ya, cerita dari Joni, lalu nanti gantian dari saya, mungkin seperti itu dulu. Baru kita ajak teman-teman buat yang kirim cerita atau teman-teman di dekat-dekat sini ya kalau ada cerita-cerita misteri. Yoi. Oke, malam ini saya akan ceritain tentang sebuah pengalaman pendakian. Ini pendakian di mana nih kalau boleh tahu Jan? Pendakian di Gunung Ungaran. Oke. Ini cerita kiriman. Cerita kiriman dari teman saya. Ini namanya samaran. Namanya Komber. Ini kita langsung ke ceritanya aja. Oke, siap. Ngopi dulu men. Nah, jadi ceritanya si Komber ini punya 3 orang teman. Total mereka akhirnya mendaki berempat. Yang punya ide, kita sebut aja 4 orang ini: Komber, Nopal, Ang, dan Jack. Nah, yang punya ide itu Jack. Suatu hari mereka tuh lagi libur nih. Nah, kita libur ngapain? Kan mereka berencana buat ngabisin waktu senggang gitu lah, waktu liburannya kan. Akhirnya si Jack ini ngajak 3 orang temannya buat naik ke Gunung Ungaran. Oke, setujulah mereka. Akhirnya mereka bertiga udah tentuin tanggalnya, mereka berangkat. Sebelum itu dari 4 orang ini ya, 4 orang ini semuanya sebenarnya pendaki, cuman nggak pro banget. Dan dari 4 orang ini yang paling sering naik ya Komber sering, dan cuman dia belum pernah naik ke Gunung Ungaran. Nah, yang belum satu-satunya orang yang pernah naik ke Gunung Ungaran ini si Jack. Oke. Akhirnya mereka udah janjian, ketemulah mereka janjian buat ketemu di pos pendakian Mawar. Waktu ini pendakian sekitar tahun 2019. Kalau sekarang di Gunung Ungaran tuh ada 2 pos, yang satu Mawar, satu Perantunan. Cuman 2019 tuh saya nggak begitu tahu ya, Perantunan udah dibuka atau belum. Cuman yang jelas mereka lewat jalur Mawar. Nah, Gunung Ungaran ini emang nggak terlalu tinggi-tinggi banget kalau dibandingin gunung-gunung lain di Jawa Tengah. Kayak misal Merbabu itu ada 3142 mdpl. Gunung Ungaran itu cuma 2000 berapa ya? Ya, 2000 berapa lah? Nggak sampai 3000 lah. Nggak sampai 3000. Nah, terus cuman kan namanya gunung ya kan. Namanya gunung pasti ada tantangannya sendiri. Nah, setelah mereka ketemu, ngobrol lah mereka. Nih, bener nih kita mau jalan. Yang pernah naik siapa?
udah. Nah si Jack nyaut, udah pokoknya ntar ngikutin saya. Itu posisi jam berapa Mas? Itu mereka ketemu di Mawar, sampai di Mawar sekitar jam 6. Jam 6 maghrib, jam 6 malam. Jam 6 malam mereka sampai di Mawar. Udah, setelah ngurusi maksi dan lain-lain, mereka mulai jalan. Sorry ya men, ini ada gangguan. Ledakan kita rekaman di jalur geser. Nah, terus mereka mulai pendakian jam 6, mereka ngikutin si Jack. Oke, ini saya ceritain dulu. Base camp Mawar itu kalau kita pertama masuk, itu kan gerbang, kita masih pakai motor, kita langsung ketemu sama loket. Nah di loket itu kita bakal ditanyain tujuannya, mau cuman wisata ke situ kah? Soalnya Mawar ini kan juga campground, jadi kita bisa ngecamp di situ, nongkrong di situ juga bisa, ataupun yang mau mendaki bakalan start di situ. Setelah ngurusi maksi udah selesai, mereka udah jawab mau daki, cuman nggak ada yang tanya jalur tuh lewat mana sih. Nah, kan? Nah di Mawar ini setelah kita ngelewatin loket, kita bakal sampai ke parkiran motor. Base camp pendakian di sini. Ini parkiran. Nah sebelah sini area campground. Sebelah sini area campground, sini ada toilet, di sini ada warung-warung. Jalur pendakian harusnya lewat warung-warung tadi. Ya. Jadi setelah parkir bisa langsung jalan ke arah warung-warung. Udah setelah warung itu kita masuk ke jalur pendakian. Nah si Jack ini ternyata dia sok tahu. Ya emang bener dia pernah naik ke Gunung Ungaran. Cuman ketika itu dia memimpin rombongannya naik ke arah campground. Jadi dari awal mereka emang udah salah. Yang harusnya lewat warung-warung tadi malah naik terus ke campground itu ya. Yoi, mereka nembus, kalau di situ ada namanya hutan pinus. Mereka jalan terus ke atas ke arah hutan pinus. Cuman kan emang nggak ada yang tahu kan. Oh itu berarti ya bentuknya terasering gitu, naik gitu ya. Iya. Tadi disebutkan naik ke hutan pinus. Kan campground. Jadi kayak datar terus naik, datar dikit naik. Nah setelah itu hutan pinus, udah itu emang benar-benar hutan, enggak jarang dijamah. Nah terus beberapa menit mereka jalan. Kalau pendakian Gunung Ungaran itu normalnya kurang lebih 4 jam. 4 jam udah sampai di puncak. Mereka start pendakian jam 6. Jam 6 4 jam berarti sampai jam 10. Nah ketika itu jam 10 mereka ngecek jam, mereka belum sampai ke puncak, tapi masih di tengah hutan. Sedangkan kalau kita ke Gunung Ungaran, vegetasinya tuh hutan tropis banget. Jadi kayak pohon-pohon gede itu banyak, pohon gede dan batangnya udah berlumut, tahu kan? Jadi pohon yang batangnya udah berlumut pasti umurnya udah lama banget kan, dan jarang dijamah manusia, jelas. Di situ mereka jam 10 udah 4 jam pendakian, tapi masih sampai di tengah hutan. Gimana nih? Satu-satunya orang yang dipercaya buat memimpin barisan adalah si Jack. Soalnya dia yang ngaku pernah naik, ya kan? Cuman setelah 4 jam itu, nah di jalan yang mereka ikutin, sebenarnya mereka udah gak ikutin jalur setapak lagi. Kalau jalur setapak kan emang bakal kelihatan, oke ini jalan. Tapi mereka udah kebelah. Oke itu jalan, tapi rumput itu udah nutup, ya kan? Mereka tetap terabas. Cuman setelah 4 jam mereka ragu. Nah di 4 jam itu mereka masih nemu sampah kecil kayak bungkus permen, puntung rokok. Makanya mereka masih, berarti pernah ada orang yang lewat sini. Ya kan, akhirnya mereka tetap jalan. Mereka tetap jalan sampai akhirnya mereka ngelewatin semak belukar yang emang dari awal kan mereka udah terabas rumput-rumput. Cuman yang ini lebih parahnya tuh, kalau tinggi manusia, orang Indonesia rata-rata kan paling 160, 170 udah tinggi, ya. Ini rumput sama orang tinggian rumputnya. Rumputnya udah lebih tinggi dari orang. Tanah yang diinjek juga ambles. Tanahnya basah kayak apa namanya? Tanah gembur gitu. Nah, cuman kan mereka nggak ada pilihan. Yang diikutin cuma Jack. Oke, mereka jalan terus, medan berat. Setelah keluar dari rumputan, ternyata di
tubuh mereka, badan mereka semua diserang sama namanya pacet. Ada yang bilang namanya pacet, ada yang bilang namanya lintah. Dan parahnya si lintah ini sampai ke kaki-kaki kan. Cuman kan untuk mereka pendakian 4 cowok semua. Dan si lintah ini masuk sampai ke dalam celana, dalam baju. Jadi mereka di situ emang benar-benar bersih. Iya. Setelah keluar dari rerumputan itu, mereka berhenti dulu buat copot-copot bersihin lintah. Nah, setelah bersihin lintah ini kan, itu udah capek banget. 4 jam perjalanan, 4 jam pendakian dan nanjak sambil bawa beban itu pasti capek kan. Ternyata mereka nemu pertigaan. Nah, di pertigaan ini si Jack yang memimpin barisan mulai nyerah. Wes aku manut gue wae. Udah aku ngikut kamu aja. Akhirnya si Jack nyerahin ke Comber buat mimpin barisan. Akhirnya Comber. Nah, di sini mereka ini jangan ditiru ya. Jadi 4 orang pendaki cuman bawa 1 senter dan 3 orang lainnya itu cuman pakai flash HP. Jadi kalau kita mau mendaki ya paling enggak 1 orang 1 lah. Kan bisa dipakai gantian, bisa mati-mati baterai juga. Nah, mereka cuma bawa 1 senter. Akhirnya si Comber, ya udah, aku yang memimpin barisan, tapi kamu cek jalan dulu ke depan. Kan ada pertigaan. Depan persimpangan, jadi tigaan sama yang mereka. Akhirnya si Jack ngecek jalan ke kanan. Setelah beberapa menit jalan, dia balik lagi ke barisan. Balik lagi, nggak bisa. Kanan jurang. Mau nggak mau mereka akhirnya ke kiri kan. Oke, fine. Akhirnya si Comber jalan, mulai mimpin barisan, mereka ambil jalan kiri. Nah, di jalan ke kiri itu ternyata setelah mereka melewati rumput-rumput dan tanah gembur terus diserang lintah. Setelah ini mereka tantangannya beda lagi. Kalau kita naik ke jalur pendakian, tangga terjal itu wajar. Tangga terjal, cuman kan terjalnya paling enggak segini. Jadi kaki buat melangkah masih bisa. Normalnya masih bisa buat melangkah. Iya. Nah, terus di situ mereka tuh udah nggak ada lagi. Jalan tuh pentok dan itu traf-trafan tangga itu tingginya hampir sedada. Nah, setelah mereka melewatin tanjakan-tanjakan yang tingginya sedada ini, ya mereka udah nggak ada pilihan. Mereka mau mundur lintah, mau maju, jalan berat. Si Comber mutusin, kita daripada mundur, udah kita tetap ke puncak. Dan Gunung Ungaran itu vegetasinya lebat. Jadi kalau kita keluar ruangan waktu malam tanpa ada penerangan dari lampu atau apa, kita biasanya masih bisa dapat terang bulan, walaupun itu remang temaram. Cuman kan masih kena cahaya ini bulan gitu. Nah, itu sama sekali nggak ada. Mereka sama sekali nggak ada. Cuman cahaya cuma dari 1 senter. Mereka tetap jalan sampai di tengah-tengah perjalanan itu si Comber yang paling depan dia melihat ada batu di tengah jalan, dan batu itu gede, setinggi rumah, setinggi pohon kelapa lah. Nah, dan anehnya sebelum dia mendekat ke batu itu, dia lihat batu, tapi di atas batu tuh kayak ada rumah. Kok ada rumah, ada lampu nyala. Setelah dia mendekat tuh, ternyata cuma batu, dan di atas batu itu tumbuh pohon beringin. Pohon beringin kan gede, berarti kan otomatis dua-duanya udah di situ lama banget ya. Wah, cuman di situ mereka perasaannya udah dari sebelumnya emang mentalnya udah down dulu kan. Nah, di situ mereka tambah dingin, merinding, tambah wah, gimana nih? Kita mau tetap jalan melewatin batu ini atau mau balik? Cuman si Comber tetap kekeh. Wah, kita udah sampai sini, nggak mungkin kita balik. Padahal mereka mungkin udah jam 6 sampai jam 10 bener 4 jam. Jam 10 tuh mereka sampai di lintah-lintahnya gitu. Keluar dari situ itu udah mungkin jam 11-an. Cuman akhirnya si Comber mutusin buat tetap jalan. Dan mereka itu emang dari setelah mereka keluar dari rerumputan kan memang udah gak ada jalur. Kalau udah gak ada jalur setapak lagi, cuman mereka tetap gimana ya, ngikutin feeling yang oke, ini jalan bisa buat langkah gitu lah. Dari batu itu mereka baru jalan berapa menit,
itu kayak vegetasi masih nutup, masih rapet. Terus gini, si Kombor ini dia orang asli Jepara, dia nelayan. Jadi dia tuh sebenarnya kenapa si Jack milih si Kombor buat mimpin barisan itu minimal satu alasan, emang si Kombor ini emang lebih sering mendaki. Dua, dia punya ilmu navigasi nelayan, dia paham kan kalau cari arah pakai bintang. Nah, cuman malam itu kan vegetasi nutup, langit nggak kelihatan sama sekali. Sampai di titik setelah ngeliatin batu masih ketutup. Setelah itu mereka nemu percabangan lagi. Dan anehnya di dua percabangan ini, di jalan kiri dan kanan, di samping jalan ini ada satu namanya pohon aren. Dua-duanya ada pohon aren, dan padahal ya kalau pernah lihat pohon aren kayak gimana kan, ya gitulah. Ada serabut-serabutnya yang kayak rambut apa gitu. Nah beneran si Kombor nyoba buat ngambil jalan ke kiri. Belum berapa meter dia jalan ya, ini 1 langkah 2 langkah pohon aren ada yang gerak gitu. Cuman anehnya kalau itu angin, kalau itu gempa ya, berarti pohon-pohon lainnya ikut goyang. Harusnya kan gitu. Iya. Ini yang goyang cuman satu pohon ini. Dia langsung mundur sama Jack. Jack, apa itu Jack? Apaan? Masa monyet? Nah si Jack ini jawab, enggak. Kalau monyet ya enggak kayak gitu. Kalau monyet apalah gitu kan. Enggak jadi. Kenapa ya? Kayak feeling apa enggak boleh lewat situ ya. Balik lagi ke barisan. Ya udah, Jack gantian, kamu ambil jalan ke kanan. Oke, mau nggak mau kan si Jack coba jalan ke kanan, ternyata sama, baru 1 langkah 2 langkah pohon aren yang di kanan jalan goyang, lari balik si Jack. Gimana nih, kita nggak boleh maju ya, kita nggak boleh maju tapi kita mundur jalannya ya gitu tadi. Itu perasaan mereka udah tambah campur aduk, gak karuan ya. Iya ya, habis melewati batu besar yang ada beringinnya, terus sampai di pertigaan lagi, mau belok kanan pohonnya digoyang-goyang, mau ambil kiri digoyang-goyang lagi pohonnya. Terus akhirnya si Kombor ini ngambil keputusan, ya udah kita lewat kiri nggak boleh, lewat kanan juga nggak boleh. Akhirnya si Kombor nekat lewat tengah. Jadi mereka emang dari awal udah gak ada jalan, cuman yaudah aku lewat tengah. Des. Cuman kali ini dia gak mau sendirian, dia minta temennya ngikutin. Yaudah mereka jalan 1 langkah 2 langkah, mereka pastiin pohon gak ada apa-apa, aman. Sementara aman 2 langkah 3 langkah, mereka mulai jalan beberapa meter, langit tiba-tiba kebuka kayak terang. Des. Gimana mas? Kalau kita awal gelap, walaupun nggak ada lampu ya, cuman kan yang kayak saya cerita tadi kan. Iya. Nah setelah itu mereka benar-benar, oke, lihat ini rumput, ini pohon, itu nggak ada kayak terang. Wah kenapa ini kayak bisa apa? Kayak baru keluar dari zona lain gitu. Terus akhirnya, udah mereka jalan sampai akhirnya mereka nemu tebing. Dan nggak bisa kemana-mana lagi, tebing jurang, dan disitu udahlah, itu udah jam 1-an malam. Berarti kalau dari jam 6 itu udah 8 jam. 8 jam perjalanan dan belum sampai di puncak Gunung Ungaran. Padahal pendakian harusnya 4 jam sampai puncak. Akhirnya udah kita nyerah, kita camp di sini. Akhirnya mereka camp di samping tebing itu. Soalnya malam itu oke, tempat ini bisa nih buat kita camp. Mereka camp langsung otomatis masak, bikin kopi ya. Cuman mereka nggak ada cerita-cerita terlalu lama, nggak ada. Setelah mereka makan, istirahat sebentar, merokok, tidur. Nah ketika mereka masuk tenda buat nyoba tidur, mereka malam itu nggak ada yang bisa tidur sama nyenyak. Jadi mereka cuma tidur ayam. Kenapa? Malam itu cerah,
dari langit terbuka kan, langit terbuka, bintang kelihatan. Si Kombor ini tahu lah kita ke arah ini. Oke, bintang kelihatan otomatis nggak mendung kan. Tiba-tiba hujan, gerimis. Awal gerimis doang, cuman gerimis, jadi hujan deras, angin, habis itu terang lagi. Dan itu jarak pergantian kayak dari terang, gerimis ke hujan paling enggak kan normal kan ya berapa menit agak lama kan. Ini enggak, mereka terang, tiba-tiba angin, gerimis, terus langsung terang. Udah baru berapa menit langsung angin lagi. Angin itu sampai kayak tenda goyang-goyang gitu kan, aneh ya. Dan itu kejadian sampai pagi. Berarti cuaca itu ya, pergantian cuaca itu ya cepet sampai pagi, berulang terus berarti. Tapi yang di dalam tenda kayak diteror berarti ya. Iya. Iya seru. Sampai akhirnya mereka jam 5 pagi mereka si Kombor udah mulai bangun. Kombor pertama keluar tenda. Kombor keluar tenda, dia langsung bangunin teman-temannya. Woi, bangun semuanya. Kenapa? Karena malam itu ternyata mereka benar-benar camping di bibir jurang. Anehnya kan malam itu mereka ngerasa kayak tempat ini tuh luas. Oke, kita akan bersih aman. Dan ternyata tempat itu nggak seberapa luas, cuma satu tenda, udah mepet. Sisanya mereka keluar dari tenda, mereka salah ngambil langkah. Jurang. Ibaratnya segini lah ya, satu tenda. Kita masuk situ, langsung jurang. Itu kan ya mungkin memang malam pandangan mereka beda kan, ya bisa. Nah cuman di situ ada hal yang aneh lagi. Di situ banyak banget barang-barang ini. Kalau sampah kan kelihatan, sampah-sampah yang ditinggalin sama orang nggak tanggung jawab kan kelihatan ya, oke ini sampah. Di situ aneh yang barang-barang itu kayak sengaja ditinggalin. Ada sepatu, sandal, dan itu barang-barang bagus. Kalau sandal ditinggal itu sampah mungkin ya udah putus atau rusak ya. Ini sepatu masih bagus ditinggal, sandal ditinggal, ada jam tangan, terus ada banner, mereka sempat nemu banner rombongan di mana. Cuman di situ ada beberapa barang yang berharga juga kayak sepatu, jam kan lumayan sebenarnya lumayan kan. Cuman mereka nggak ada yang berani ngambil. Pagi itu mereka ini apa ya? Banyak banget pertanyaan. Nah dari tempat mereka bisa melihat puncak Gunung Ungaran. Jadi mereka ternyata berada di bukit yang beda. Kayak kalau gunung itu kan enggak, oke ini Gunung Ungaran, enggak cuma satu, puncaknya satu ya, cuman mesti ada berbukit-bukit gitu. Kayak ada anaknya gitu ya. Iya. Nah, jadi ternyata mereka tuh salah ke punggungan lain, sisi lain dari gunung itu. Akhirnya dari situ mereka udah tahu, coy ternyata puncaknya di situ. Kita nggak mungkin sampai ke puncak itu, udah capek banget ya. Dan perbekalan cuma buat satu malam kan. Akhirnya udah pagi itu mereka putusin buat sarapan, istirahat sebentar, ngumpulin tenaga lagi, mereka turun. Nah setelah mereka ngelihat batu yang semalam mereka lihat gede banget itu, pagi itu mereka ngelihat malamnya kan itu batu setinggi rumah, setinggi pohon kelapa ya. Ternyata batu itu tingginya cuma ya kurang lebih 2 meteran. Cuman emang ada pohon beringin yang tumbuh di batu itu. Nah setelah mereka ngelewatin batu itu, ya udahlah mereka kok ternyata batunya cuma segini ya. Cuman ya udahlah bodo amat, yang penting kita turun. Dan mereka lanjut turun, ngelewatin semak belukar yang mereka lewatin lagi, ngelewatin pohon aren itu lagi. Cuman nggak ada apa-apa kecuali satu. Sepanjang mereka turun dari camp tempat mereka bikin tenda, mereka diikutin sama 3 ekor lebah. Dan 3 ekor lebah ini kalau normalnya lebah kan gangguin, ya udah selesai gangguin mereka pergi ya. Ini enggak, dari tempat camp mereka ngikutin, dan terbangnya itu cuma di area kepala doang. Jadi mereka udah jalan ternyata hutan, ternyata gini kan, mereka nggak ada yang nggak istirahat sama sekali, mereka jalan terus. Ini kita udah disuruh turun buat cepat-cepat turun. Mereka turun sampai akhirnya mereka sampai di hutan pinus yang perbatasan sama campground. Udah selamat nih sampai ke hutan pinus, baru si lebah ini pergi.
akhirnya mereka untungnya masih selamat dan sampai ke base camp. Mereka ketemu sama orang base camp. Sama orang base camp cerita lah, banyak lah si Kombot, Mas jalur pendakiannya tuh mana? Tanya kan, loh sampean lewat mana Mas? Saya tadi dari atas sana. Salah, itu jalur buru Mas, jalur pemburu. Dan tapi itu dulu, sekarang pun perburuan udah dilarang dan nggak ada yang lewat situ. Kalau jalur pendakian harusnya lewatin warung-warung di sebelah sana, terus ikutin jalan terus. Lah gantian si penjaga base camp ini tanya, sampean sampai mana? Ceritalah dia sampai di batu ini, tempat ini, terus mereka camp di sini. Nah si penjaga base camp ini cuman bilang gini, Mas, wah kok bisa sampai situ Mas, kalian udah sampai sini lagi, ya udah bersyukur aja. Dan ya udah cuman gitu doang. Terus dia cuman jelasin barang-barang yang ada di sana, kenapa ada banyak barang-barang di sana. Ternyata siapapun yang pergi ke tempat itu kalau pengen pulang selamat, dia harus ninggalin satu barang pribadinya di tempat itu. Nah ternyata gitu. Kayak buat apa ya, buat ninggali apa gitu yang mungkin biar selamat begitu. Ngeri juga ya berarti ya Mas Kombor dan kawan-kawan itu. Ya lumayan. Yang tariannya ngeri. Ya gara-gara itu salah jalur itu ya. Iya sebenarnya kalau kita naik, kalau emang benar-benar tahu sih nggak apa-apa. Cuman kalau ragu atau apa dan misal di situ ada orang yang bisa ditanya, kalau ya mending tanya sih, ya kan? Gitu. Gimana? Kalau dulu Mas. Ada. Ini properti Mas, nggak apa. Ini cuma buat gesto. Mungkin dari Mas Randi ada yang mau disampaikan ke penonton? Ya itu mungkin cerita dari Joni ya. Nah, kalau teman-teman pengen ceritanya dibawakan oleh kita, bisa dikirim di ini kontak di bawah nanti. Oke. Ini cerita pertama itu dari Mas Joni. Pesan moralnya apa, Jon? Pesan moralnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau nemu apa-apa di gunung, jangan dibawa pulang. Loh, lah terus? Bahaya. Lah itu kalau ini tadi. Oh iya. Misalnya sampah Mas. Ya kalau sampah harus dibawa. Itu kan kewajiban. Kalau nemu barang berharga? Kalau nemu barang berharga, kalau tempatnya nggak mencurigakan nggak apa-apa, dibawa. Tapi nanti dilaporkan ke pihak base camp kan gitu. Tempat mencurigakan tuh kayak ya kayak ini tadi tepi jurang gitu, tiba-tiba banyak barang-barang berharga yang ditinggalkan. Oke, ya pokoknya intinya itu ya, kalau misal cerita naik gunung atau kita ke tempat-tempat mana yang asing gitu ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya. Oke. Artinya apa Mas? Artinya nanti di episode berikutnya. Siap. Terima kasih.